bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka, lekas bergerak dalam pendidikan penggerak. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Bagaimana nih siang hari ini kabarnya Bu Ayu, sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Masih semangat ya Bu Ayu ya? Masih Pak, selalu semangat. Baik Bu Ayu, saya dengar kalau Bu Ayu akan melakukan coaching dengan Ibu Yeni pada hari ini. Apakah benar begitu Bu Ayu? Benar Pak, saya akan melakukan coaching dengan Bu Yeni. Kira-kira apa persiapan yang telah Ibu Ayu lakukan? Persiapan awal tentu mengatur jadwal dengan Bu Yeni. Kami sudah sepakat untuk melaksanakan coaching siang ini pada pukul 2, yaitu di kantor Pak, kantor Bank Tersebut. Baiklah Bu Ayu, kehadiran saya di sini sebelumnya saya sampaikan untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang akan Ibu laksanakan bersama Bu Yeni. Saya akan mengamati proses coaching yang Ibu lakukan. Apakah Ibu sudah siap melaksanakan proses coaching dengan Ibu Yeni? Saya sudah siap Pak. Saya juga berterima kasih kepada Bapak yang telah bersedia menjadi pengamat proses coaching yang akan saya laksanakan ini. Oh baik Bu Ayu, sebelum proses coaching dimulai, ada beberapa hal yang perlu didiskusikan. Pertama-tama tentu tentang rubrik penilaian yang akan nilai pada saat Ibu melakukan coaching nanti. Apakah Ibu Ayu sudah menyiapkan rubrik penilaiannya? Sudah Pak, saya berencana akan melakukan proses coaching menggunakan alur Tirta, lalu juga menerapkan prinsip dan kompetensi coaching. Oke Bu Ayu, sebagaimana kita pahami ya Bu Ayu ya, bahwa alur Tirta terdiri dari tujuan umum, identifikasi identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab. Selanjutnya, prinsip coaching yaitu membentuk kemitraan dengan coach, menggali potensi coach dengan proses kreatif, memaksimalkan potensi coach. Dan juga kompetensi inti dalam coaching yang perlu diperhatikan adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan mendengarkan dengan rasa. Di mana rasa yang dimaksud di sini adalah rasa diterima atau apresiasi atau merangkum dan bertanya. Nah, selanjutnya Bu Ayu, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan pada saat observasi nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan mendengarkan dengan rasa. Oke, dari 4 kompetensi inti yang ingin Ibu kembangkan, kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu saya observasi? Kompetensi yang ingin secara spesifik diobservasi adalah mendengar dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh gitu Bu Ayu ya. Seperti apa indikator ketercapaian nanti dari tujuan pengembangan yang ingin Ibu inginkan pada sesi coaching ini? Yang pertama, saya mampu menyimak dan mendengar. Saya lebih banyak mendengar daripada berbicara. Kemudian saya bebas dari judgement, asumsi, dan asosiasi. Dan yang kedua, saya mampu memberikan pertanyaan terbuka dan berbobot dari pertanyaan yang berasal dengan apa yang kita dengar. Oke, baik Bu Ayu, terima kasih sudah menjabarkan secara detail tentang kompetensi yang ingin Ibu capai dan ingin Ibu observasi selama melakukan coaching nanti. Selanjutnya silakan Bu Ayu melakukan coaching dengan Ibu Yeni. Nanti setelah Ibu selesai melakukan coaching, kita akan berbincang kembali untuk membahas. Selamat siang Mbak Ayu. Waalaikumsalam Bu Yeni, selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu. Oke, jadi hari ini saya meminta waktu Ibu Ayu ya Mbak Ayu ya. Ya. Permasalahan apa yang Ibu Yeni hadapi saat ini? Jadi begini Bu, saya sekarang kan mengampu mata pelajaran sejarah, mengajar di kelas 3. Nah, jadi untuk materi-materi yang istilahnya yang belum dikuasai oleh anak, itu saya memberikan mereka tugas rumah. Nah, cuma dari pengamatan saya hanya sedikit Bu tugas rumah yang mereka kerjakan. Ya. Kira-kira kenapa siswa Ibu tidak mengerjakan tugas tersebut?
Saya rasa siswa saya ini malas Bu kalau misalnya diberikan tugas rumah. Bisa jadi juga tidak ada yang mengontrol mereka saat mereka belajar di rumah. Oh begitu ya Bu ya. Bagus Bu Yeni sudah berusaha. Sebenarnya tujuan dari Bu Yeni membuat siswa itu mengerjakan tugas rumah apa ya? Ya saya ingin anak-anak ini yang sudah kelas 3 itu mereka memperdalam materinya Bu. Jadi sehingga sebelum mereka ujian mereka sudah mantap penguasaan materinya. Oh begitu ya. Apa yang sudah Ibu Yeni lakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Nah, saya biasanya 10 menit mau habis jam pelajaran, nah itu saya memberikan kuis-kuis ke anak. Kemudian apabila misalnya masih perlu lagi pendalaman materi, nah itu saya berikan mereka tugas rumah itu. Jadi saya kontrol setiap minggunya tugas rumahnya itu. Oh begitu rupanya Ibu ya. Jadi tantangan Ibu kali ini karena siswa malas mengerjakan pekerjaan rumahnya ya. Iya, Bu. Bagaimana cara Ibu untuk mencapai tujuan agar anak tersebut mau mengerjakan tugas? Ya awalnya saya sedikit bingung ya Bu ya, cuman ketika saya berdialog dengan Ibu, nah ini saya kepikiran bagaimana kalau misalnya saya mengganti tugas rumah tadi yang berupa esai-esai, saya coba cari variatif yang lain lah Bu untuk tugas rumah ini supaya anak-anak itu tidak bosan. Kalau misalnya esai kan kadang mereka malas untuk mencatat gitu. Jadi apa yang bisa Ibu Yeni lakukan supaya siswa Ibu kembali mencapai tujuan pembelajarannya? Ya, yang pertama tadi saya mencoba untuk mencari bentuk soal yang lebih bervariasi ya Bu ya. Kemudian mungkin saya kombinasikan lah Bu, kalau selama ini saya memberikan tugasnya itu berupa catatan, berupa menjawab pertanyaan-pertanyaan esai. Nah, sekarang saya coba juga lah memberikan mereka tugas rumah itu sifatnya online nih Bu. Nah, anak-anak zaman sekarang ini kan mereka sudah mantap penguasaan teknologinya. Nanti saya bikinlah soal-soal itu dalam bentuk platform yang bisa mereka akses seperti Quizizz, Word Wall gitu ya Bu ya. Nah, itu rencana yang terpikirkan oleh saya saat ini. Jika memang demikian, apa yang sebaiknya Ibu Yeni lakukan supaya kondisi seperti itu bisa terjadi lagi, supaya tidak terjadi lagi pada siswa itu? Ya, saya rasa saya perlu tegas memberikan ketegasan kepada anak-anak supaya mereka bisa mengerjakan tugasnya tepat waktu sesuai dengan waktu yang telah saya tetapkan. Kemudian saya coba memberikan tugas rumah secara online menggunakan platform-platform edukasi lainnya. Mantap sekali Bu Yeni ya. Saya rasa itu salah satu strategi yang bagus dan sangat cocok diterapkan pada pembelajaran tugas tambahan di rumah ya Bu ya. Oke. Menurut Ibu itu akan berhasilkah atau gimana? Saya rasa melihat dengan karakteristik siswa saya, menurut saya nih ide ini cukup signifikan ini Bu perkembangannya. Kita lihat juga anak-anak kita tidak gagap dalam teknologi, bahkan mereka sehari-hari menggunakan handphone. Nah, saya rasa ini berpeluang juga meningkatkan partisipasi anak saya dalam mengerjakan tugas. Oke. Apa komitmen Ibu terhadap rencana-rencana yang sudah Ibu jabarkan tadi? Nah, mulai hari ini saya berkomitmen Ibu untuk mampu meningkatkan partisipasi siswa saya dalam mengerjakan tugas rumah, dan tentunya saya berharap ini dapat meningkatkan juga pemahaman mereka dalam mendalami materi yang saya berikan. Oke. Apa yang telah Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Apakah sudah tercapai tujuan Ibu?
Alhamdulillah sekali Bu Ayu, terima kasih Bu Ayu sudah meluangkan waktu kepada saya. Alhamdulillah dengan percakapan kita hari ini yang awalnya saya tidak terpikirkan dalam memvariasikan tugas rumah tadi, dengan percakapan ini saya sudah menemukan ide baru ya Bu ya, sesuai dengan perkembangan zaman anak-anak kita, sesuai dengan karakteristik anak kita. Nah, saya sangat lega sekali Bu. Alhamdulillah Ibu Yeni sudah menemukan titik terangnya untuk jalan keluar belajar di rumah buat anak-anak. Oke. Cukup sekian dulu pertemuan kita kali ini Bu. Saya akhiri. Alhamdulillah ya Bu ya. Terima kasih Ibu Yeni. Ya, terima kasih Bu. Sampai jumpa lagi. Iya Ibu. Bu Ayu, luar biasa sekali coachingnya berjalan lancar ya Bu Ayu ya. Bagaimana nih Bu Ayu perasaan Ibu setelah melakukan coaching tadi dengan Bu ini? Saya merasa kompetensi yang saya harapkan sudah tercapai ya Pak. Saya juga bahagia karena bisa bercerita dengan Koci sehingga permasalahan yang dialami Koci dapat terselesaikan. Oke, baik Bu Ayu. Jika kita merujuk pada indikator ketercapaian dari pengembangan yang Ibu harapkan, kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan pada saat proses coaching tadi? Saya merasa sudah mampu fokus pada Koci, yaitu mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan sesuai dengan alur cerita. Oke, baik. Jadi sudah tercapai tujuan pengembangan yang ingin Ibu Ayu kembangkan ya Bu Ayu ya? Iya, sudah Pak. Bayu, izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan selama melakukan pengamatan Bu Ayu tadi. Berdasarkan observasi saya, percakapan coaching yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan alur cerita Ibu Ayu ya. Ibu juga sudah menerapkan prinsip coaching. Ibu sudah fokus pada coaching dengan kehadiran penuh. Ibu juga sudah mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Seperti yang Ibu sampaikan pada percakapan pra observasi tadi, itu adalah fokus kompetensi yang ingin Ibu saya observasi. Menurut saya, itu sudah sangat baik Ibu lakukan dan Ibu juga sudah mampu mencapai sesuai dengan harapan yang Ibu sampaikan tadi. Kompetensinya, menurut saya itu semuanya sudah tercapai ya Bu Ayu ya. Ya. Alhamdulillah ya Pak, saya juga sangat senang mendengarkannya. Terima kasih Pak atas umpan balik yang Bapak berikan. Baik Bu Ayu, sama-sama Bu Ayu. Dari hasil coaching yang Ibu lakukan, kira-kira nih Bu Ayu, kompetensi apa lagi selanjutnya yang ingin Ibu Ayu kembangkan? Saya berencana ke depannya melakukan latihan melalui mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Semoga ke depannya saya melakukan coaching bisa lebih baik lagi agar permasalahan yang dihadapi oleh coaching bisa terselesaikan. Oke Bu Ayu, semoga kompetensi tersebut bisa dikembangkan sesuai dengan harapan Bu Ayu. Amin, terima kasih ya Pak. Oke Bu Ayu, sama-sama Bu Ayu. Mungkin ada hal lain Bu Ayu yang perlu disampaikan? Untuk saat sekarang ini sudah cukup Pak. Terima kasih banyak ya Pak. Oke Bu Ayu, berarti sudah selesai kita berada hari ini Bu Ayu ya. Sampai ketemu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak.